Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. An Education and Story. Selamat pagi, siang, dan malam buat yang menonton video ini ya. Kali ini kita akan masuk ke materi yaitu mengenai refleksi ya untuk mata pelajaran PKK ya. Kita langsung masuk saja ya. Jadi di sini ada sebuah definisi ya menurut para ahli, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan ya. Di sini menurut Samsudin Suryana bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Untuk mengambil risiko yang wajar, dia memiliki kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Jadi itu yang dimaksud dengan wirausaha menurut Samsudin Suryana. Seperti itu ya. Jadi poin pentingnya adalah wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri dengan berorientasi pada tugas dan hasil. Gitu ya. Oke, lanjut lagi kita masuk menurut pendapat Prawirokusumo. Jadi menurut Prawirokusumo ini ya, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan untuk mengembangkan ide kreatif dan inovatif dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang perubahan kehidupan ya. Jadi, yang dimaksud dengan wirausaha menurut Prawirokusumo adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan untuk mengembangkan ide. Seperti itu ya. Dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan hasil perbaikan hidup ya. Jadi sampai di sini saja ya. Jadi menurut Prawirokusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan untuk mengembangkan ide. Seperti itu ya, sampai di sini ya. Yang selanjutnya adalah definisi menurut Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter ya, wirausaha adalah seseorang yang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Jadi ada penggabungan ya menurut Joseph Schumpeter ini ya. Wirausaha adalah seseorang atau inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Wirausaha menurut Samsudin Suryana, menurut Prawirokusumo, dan menurut Joseph Schumpeter. Jadi ada 3 ya. Wirausaha itu apa? Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke refleksinya ya. Nah, di sini ada karakter seorang wirausaha ya di sini ya. Karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi seorang wirausahawan agar sukses dalam menjalankan usahanya diantaranya adalah 1, dia harus kreatif ya. Kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Jadi harus kreatif. Kedua adalah inovatif. Proses menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat ya. Jadi yang kedua adalah inovatif. Ketiga adalah berani. Seseorang atau wirausaha yang harus memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan dan juga berani dalam mengambil resiko, tentunya dengan perhitungan yang cermat. Nah, ini saya garis bawahi ya. Jadi kalau berani adalah seseorang atau wirausahawan yang memiliki sifat berani mengambil keputusan, berani dalam mengambil resiko, tentunya dengan perhitungan yang cermat. Seperti itu ya.
Yang keempat adalah kepemimpinan. Karakter kepemimpinan berarti seorang wirausaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya untuk dalam mencapai sebuah tujuan. Itu ya. Terus yang kelima adalah mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal ya ini ya kepada karyawan maupun secara eksternal kepada mitra usaha. Jadi ada dua arah ya, baik dia secara internal maupun secara eksternal. Jadi karakter seorang wirausaha itu ada 5 ya. Yang pertama kreatif, inovatif, berani, kepemimpinan, dan mampu berkomunikasi. Seperti itu. Lanjut lagi. Terus ada peran wirausahawan bagi perekonomian negara. Jadi wirausahawan ini sangat berperan penting pada proses pembangunan negara ya. Yang pertama membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, dengan jiwa wirausahawan, ya, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Ini ya. Jadi dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Itu. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan nasional. Ini berupa pajak ya. Ini. Yang keempat adalah dengan munculnya produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi ini ya, ini yang harus kalian catat ya, bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Itu ya. Yang kelima adalah mengurangi kesenjangan ekonomi sosial. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa eh, peran wirausahawan bagi perekonomian yaitu membuka lapangan pekerjaan baru ya. Kemudian dengan jiwa kewirausahaan, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Ketiga, meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak ini ya. Keempat, dengan munculnya produk baru berbentuk barang maupun jasa dapat memberikan sumbangan baik naiknya pendapatan nasional melalui ini ya, melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Artinya sama dengan nomor 3, dia juga bisa meningkatkan pendapatan nasional. Yang kelima adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Seperti itu ya. Lanjut lagi kita ke nomor, iya ini dia ya. Ada langkah-langkah analisis untuk peluang usaha ya. Jadi kita ada langkah-langkahnya dalam menganalisa suatu usaha ya untuk peluang usaha kalian ya. Yang pertama, kalian tentukan peluang potensial ya. Jadi kalian harus membaca pasar, potensi apa di daerah kalian yang bisa untuk dikembangkan. Pertama-tama cari tahu apa saja sih berbagai peluang potensi yang ada di dekat ataupun lingkungan sekitar kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memahami sifat konsumen. Dalam tiap peluang, opini konsumen akan menentukan kesuksesan. Apa produk yang konsumen sedang butuhkan saat, nah ini ya, produk apa yang konsumen sedang butuhkan saat ini. Jadi seperti itu ya. Jadi memahami konsumen yang artinya produk apa yang konsumen sedang butuhkan saat ini. Artinya konsumen kalian yang ada di sekitar lingkungan kalian itu membutuhkan apa. Itulah yang bisa kita kembangkan. Kemudian kalian riset kompetitor kalian. Ketiga ya, di sekitar lingkungan kalian itu yang dibutuhkan masyarakat ini apakah sudah ada atau belum? Jika sudah ada, riset kompetitornya, amati, eh, terus tiru ya apa yang bisa kalian dapatkan, terus apa yang bisa kalian kembangkan. Itu ya yang ketiga ya. Yang keempat adalah pertimbangkan faktor eksternal. Tak dapat dipungkiri,
faktor eksternal biasanya akan membentuk atau menggeser posisi bisnis kamu di pasar. Ini berhubungan erat dengan kompetitor, seperti itu ya. Yang terakhir adalah siapkan sumber daya manusianya dan sumber daya bisa juga berupa harta, bisa juga ya. Maksudnya modal ini bisa masuk ya M. Jadi siapkan sumber daya internal. Terakhir lihat sumber daya yang kamu miliki, apakah dari pikiranmu, dari dirimu sendiri, ataupun modal yang bisa kamu dapatkan atau yang kamu bisa pegang, modalmu ada berapa, lalu faktor-faktor apa saja yang ada di dekatmu yang bisa membantumu untuk mengembangkan peluang usahamu. Seperti itu ya. Kemudian di sini ya juga ada, kita akan pelajari aspek perilaku ya. Kerja prestatif, artinya kerja yang berprestasi, yang berpositif, yang harus diperhatikan oleh para wirausaha untuk mencapai keberhasilan ya dalam mengelola usahanya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kalian harus kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, dengan dapat menghasilkan sesuatu yang baik, dilandasi dengan hati yang tulus. Contohnya, seorang buruh pabrik yang bekerja dengan gaji pas-pasan, namun tetap bekerja dengan baik. Kemudian ada kerja mawas. Kerja mawas diri ini bisa juga diartikan dengan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, tindakan, dan tidak mudah terpancing oleh sesuatu atau suasana dalam menerima suatu kritikan maupun pujian. Contoh, seorang pemimpin perusahaan yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya tidak boleh membawa masalah ke perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada kerja cerdas. Kerja cerdas ini adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, menentukan sikap yang dibuat. Contoh, seorang wirausahawan harus mampu memiliki kemampuan mengkalkulasikan atau memperhitungkan, berkomunikasi, dan negosiasi. Negosiasi ini bisa disebut juga dengan tawar-menawar, seperti itu ya. Keempat ada kerja keras, berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Contoh, seorang penjual makanan keliling ke sekolah-sekolah. Kerja keras ya bisa juga disandingkan dengan kerja cerdas. Jadi tidak bisa kita harus kerja keras juga, tapi kita harus kerja cerdas. Nah, kedua karakter ini harus saling berkaitan. Kerja keras dan kerja cerdas. Seperti itu sekarang ya. Kemudian yang terakhir, ketika kalian sudah melaksanakan kerja cerdas, kerja keras, barulah kerja tuntas. Kerja tuntas ini adalah kerja yang tidak setengah-tengah. Artinya kalian full mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir. Artinya kerja harus sampai selesai. Seperti itu ya. Untuk menghasilkan usahanya secara maksimal, contoh seorang pelajar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Seperti itu ya. Lanjut lagi, kita masuk ke kisi-kisi selanjutnya ya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha dalam mengelola usahanya ya. Yang pertama itu dimulai dari kepribadian. Kepribadian adalah karakter seseorang sangat menunjang keberhasilannya. Jadi karakter itu bisa menjadi salah satu faktor utama penunjang keberhasilan kalian. Karakter bisa menjadi bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus ya. Artinya bisa terlahir maupun secara alami maupun bisa dibuat ya secara berlatih terus-menerus, belajar secara terus-menerus. Kemauan keras untuk berubah dan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sebuah karakter seseorang.
Kemudian ada ilmu pengetahuan. Nah, ini ya, knowledge ya. Ilmu membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Sehingga dalam mengelola usaha, seseorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi apapun. Jadi penting juga kita untuk memodali ilmu pengetahuan di samping dengan ilmu harta dan modal kalian ya. Terus yang ketiga adalah pengalaman yang dimiliki. Pengalaman ini juga sangat penting ya, belajar dari sebuah pengalaman karena ya pengalaman terbaik adalah guru. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung. Bisa juga kita berupa kisah inspiratif didapatkan dari melalui buku, media elektronik, televisi maupun internet. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya. Jadi yang pertama adalah kepribadian, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, biasanya ya ada keberhasilan pasti diiringi dengan kegagalan. Apa sih menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam berwirausaha? Yang pertama, kita tidak kompeten, terus kurang berpengalaman, kurang kontrol keuangan, perencanaan kita, lokasi mungkin tidak mendukung, kurangnya pengawasan pada peralatan-peralatan usaha kalian, sikap yang bersungguh-sungguh, yang tidak bersungguh-sungguh atau setengah-setengah. Terus yang terakhir adalah ketidakmampuan dalam mentransisi kewirausahaan. Artinya di sini mentransisi artinya berubah, berpindah dari yang biasanya manual mungkin bisa berbasis IT. Seperti itu ya. Jadi tidak berkompeten, kurangnya berpengalaman, kurangnya memanage keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang setengah-setengah, dan ketidakmampuan untuk berubah dalam menghadapi suatu zaman ya. Itu ya, jadi berkaitan erat ya dengan yang satu slide ke slide lainnya. Lanjut ya. Nah, maka kita perlu untuk membuat suatu perencanaan, bisa juga melalui menganalisa SWOT ya. Apa sih analisa SWOT? Yang dimaksud dengan analisa SWOT adalah ya ada dua ya dia ya. Dia mengetahui faktor internal atau strength dan weakness, dan eksternal yaitu opportunity dan threats. Perusahaan sangat penting untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga wirausahawan bisa melakukan strategi yang tepat. Nah, kita masuk ke strength. Strength ini ya, ini faktor internalnya ya. Strength adalah kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun usaha yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contoh, dengan memiliki produk analisis SWOT digunakan untuk mengetahui yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan untuk dapat digunakan dan mendukung usaha kalian. Contoh, memilih sebuah produk yang akan kalian jual seperti itu. Terus weakness. Apa sih yang dimaksud dengan weakness dengan mempengaruhi faktor internal? Yaitu kelemahan kalian. Dari kelebihan kalian terus ada kelemahan. Bisa kalian atasi untuk mengetahui hambatan apa sih yang selama ini kalian lalui sehingga dengan kinerja usaha eh, kalian tahu di mana hambatan yang akan kalian hadapi. Contohnya, saya kurang pengalaman. Artinya, dengan strength ini kita akan harus mencari tahu gimana sih untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Seperti itu ya, itu faktor internal. Lanjut lagi kita ke eksternalnya. Apa saja? Yaitu opportunity dan threat. Opportunity itu adalah peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha.
Jadi ini adalah faktor eksternalnya ya, atau di luar ya. Terus kemudian faktor eksternal itu pasti ada kelemahannya atau threat, yaitu ancaman, gangguan atau hambatan ya dari luar ya. Bisa juga melalui dari berbagai kompetitor kalian seperti itu. Bisa juga dari lingkungan, perubahan zaman, banyak sekali ya ini ancaman-ancamannya ya. Lanjut lagi kita masuk ke, nah ini juga bisa kita lakukan dalam menganalisis suatu usaha, yaitu analisis 5W plus 1H. Ini ya. Analisis 5W 1H yaitu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Jadi kalian bisa tahu ya, pernah kita pelajari kemarin, what, where, when, why, who. Jadi what itu produk apa, where itu di mana lokasinya, when itu kapan akan kita mulai, why mengapa memilih produk ini, terus siapa orang yang akan terlibat di dalamnya, terus siapa juga target kita. Terus yang terakhir adalah how, bagaimana menjalankan usaha ini ya. Jadi dalam menganalisis 5W plus 1H ya, dengan metode ini kita akan tahu produk apa, di mana lokasi, kapan akan memulai, mengapa memilih produk tersebut, terus siapa orang yang akan terlibat di dalamnya, terus bagaimana menjalankan usaha ini. Seperti itu ya, kita bisa menggunakan metode ini. Lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke perizinan ya. Apa sih yang dimaksud dengan haki? Haki itu tentu saja adalah hak kekayaan intelektual. Menurut para pakar ya, ada 3 ini ya. Menurut Ismail Saleh, pengertian haki adalah pengakuan atau penghargaan pada seseorang atau badan hukum atau penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Menurut Bambang Kusuwo, haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sedangkan menurut Adrian Sutedi, hak atau wewenang kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual kalian, nah, merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan seterusnya. Jadi haki itu adalah sesuatu penghargaan atau izin atau perlindungan ya secara badan hukum dasarnya untuk memberikan suatu hak-hak dari hasil produksi yang kalian buat. Seperti itu ya, ini ya. Bisa melalui produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi haki ini bisa disebut dengan hak kekayaan intelektual. Nah, daftarnya di mana? Kita bisa masuk ke website ini ya, Digip.go.id. Jadi ini layarnya ya. Kita bisa langsung masuk ke permohonan ini. Ini juga kita bisa daftar di sini ya. Kalau ini untuk menelusuri apakah proses kita itu sudah sampai mana, seperti itu ya. Jadi Dijika ini yang menaunginya ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini ada prinsip-prinsip haki ya. Prinsip-prinsip haki itu ada 4 ya. Yang pertama ada prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip ekonomi yaitu hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang dideskripsikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Kedua, ada prinsip keadilan.
Dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Ketiga, ada prinsip kebudayaan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Terakhir, ada prinsip sosial. Prinsip sosial yaitu mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Jadi ada 4 ya, prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan sosial. Bisa kalian pelajari. Lanjut lagi. Nah ini yang terakhir ya, HPP. Ini yang dimaksud dengan HPP ya. Jadi harga pokok penjualan ya. Jadi HPP ini adalah harga pokok penjualan ya. Jadi HPP itu adalah harga pokok penjualan. Gitu ya. Untuk mencari suatu harga pokok penjualan ini, kalian bisa memasuki sebuah rumus ini ya. Nah, ini ya, ini ada contoh soal. Misalkan diketahui contoh CV Wadoyo sedang menyelesaikan laporan keuangan di akhir tahun 2021 dan ingin menghitung jumlah persediaan yang dimilikinya. Berikut data yang dimiliki oleh CV Wadoyo. Persediaan awal tahun 2021 itu 300 juta. Pembelian baru 350 juta. Persediaan akhir itu 350 juta. Berapakah harga pokok penjualan CPU Wadoyo dalam periode waktu tertentu? Jadi dalam waktu periode tertentu itu kalian bisa masukkan saja di sini. Jadi rumusnya harga HPP, harga pembelian bersih. Jadi kalau masukkan saja di sini ya. Mana harga pembelian bersih? Harga pembelian bersih. Harga pembelian bersih. CP Wadoyo persediaan awal 300 juta. Terus persediaan akhir. Nah ini ya. Jadi pembelian bersihnya itu 350 ya. Jadi saya masukkan saja langsung 350 juta ya. Terus ditambah dengan persediaan awalnya berapa? Ini ya persediaan awalnya ya. 300 juta. Terus langsung dikurangi dengan persediaan akhir ya. Persediaan akhirnya berapa ini? 350 juta. Nah, tinggal kalian hitung saja ya totalnya berapa di sini ya. Nah, seperti itu. 350 tambah 300 jadi 650 juta. Tinggal kalian saja kurangi 350. Nah, kira-kira seperti ini aja ya. Cara menjawabnya ya nanti ya. Lebih simpel. Jadi tinggal kurangi saja 650 dikurang 350 berarti berapa? 200 ya. Ya betul. 250 ya. Oke. Jadi yang pertama adalah harga pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir ya. Jadi yang akan kalian dapatkan, masukkan saja di sini 350 berapa persediaan awal 300 terus dikurangi dari persediaan akhir ya 350. Nah, itu gitu ya.
Jadi di sini 300 juta. Dah, seperti itu saja ya. Jadi selama 1 tahun harga pokok penjualan CP Wadoyo dalam periode 1 tahun adalah 300 juta. Seperti itu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat buat kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. An Education and History.